Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ya. Apa artinya hidup kalau nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati, nggak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Habis, nggak ada nilainya seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih. Amin. Hari ini kita akan kaji surat At-Taubah ayat yang ke-34. Kalau kita hanya baca di 34-nya saja, maka kita tidak tahu sebab musababnya. Maka kita akan sambung dengan 35-nya. Tapi sebelum surat At-Taubah ini, ayat yang ke-34 ini kita kaji, terlebih dahulu kita melihatnya dalam surat Al-Hadid. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sifat-sifat ahlul kitab, terutama kaum Yahudi dan Nasrani dahulu. Dan ini adalah secara umum, yaitu ada sifat-sifat buruk pada ahli kitab yang setiap muslim muslimah tidak boleh mengikutinya. Ya, kenapa? Karena Nabi menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia meniru-niru perilaku orang-orang Yahudi Nasrani, apalagi ajaran, keyakinan dan kebanggaannya, yang itu tentunya jelas-jelas bertentangan, berseberangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia digolongkan orang tersebut. Maka hukum tasabuh, mengikuti gaya perilaku, ya, cara-cara orang Yahudi dan Nasrani adalah haram bagi seorang muslim mukmin. Yang hari ini kalau Nabi pernah mengatakan sibran artinya sedikit demi sedikit, nggak terasa umatnya Rasulullah ini akan mengikuti, dan itu yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi, diwanti-wanti oleh Nabi. Artinya jangan sampai Nabi menggambarkan sekiranya masuk ke dalam lubang biawak pun mereka juga akan mengikuti. Kok bisa begitu? Ya, karena apa? Terkikisnya keimanan, akidah dan tauhidnya, dan pemahamannya sudah bergeser, dan tauhidnya sudah jelas, tidak lagi tauhidnya yang murni. Ya, hari ini kalau orang itu tauhidnya benar, maka dia memiliki keberanian di atas kebenaran. Ya, dia lebih baik mati, ya, daripada dia mati di atas kebaikan kebenaran daripada dia hidup dengan kemegahan kemewahan tetapi dalam hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlebih dahulu kita lihat surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl
fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Monggo Pak Nu. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid Quran saya surat yang ke-57. Sama ya? Ayatnya 16. Ya, silakan. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kita bicara ahlul kitab yang menyimpang, yang sifat-sifat buruknya ada di dalam surat Al-Hadid ini. Maka ketika kita membaca surat At-Taubah ayat yang ke-34 35 yang akan kita kaji nanti, kita akan mendapatkan satu penjelasan kenapa kok kita tidak mengikuti ya gaya-gaya perilaku ahlul kitab. Tetapi ahlul kitab tidak semuanya buruk. Yang betul-betul mereka berpegang teguh dengan Taurat dan Injil baik. Dan itu juga Allah terangkan di dalam surat Ali Imran. Tapi ini bahasan tersendiri nanti, yaitu di dalam surat Ali Imran. Nanti jamaah sekalian bisa membaca pada ayat 113 114-nya. Laisus sawa. Enggak sama. Ya, di antara ahlul kitab itu tidak semuanya menyimpang, tidak semuanya buruk. Nah, ahlul kitab yang baik itu yang gimana? Malam harinya mereka sholat. Tapi tentunya sholatnya tidak seperti umatnya Rasulullah. Mereka membaca Alkitab. Kalau kita ya tentunya membaca Al-Quran. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka jujur, mereka membela kebenaran. Nah, itu sisi dari ahlul kitab yang digolongkan adalah ahlul kitab yang termasuk akan menjadi penghuni surga. Tapi sekarang kita lihat ahlul kitab yang sifatnya buruk, yang tidak boleh kita ikuti perilakunya, gayanya, apalagi sampai keyakinan akidahnya, karena jelas sesat dan menyimpang. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Ayat ini berkaitan salah satunya ketika itu beberapa sahabat Nabi ngobrol-ngobrol, ada 3 atau 5 orang ngobrol-ngobrol, cakap-cakap, bincang-bincang. Kemudian ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja ngobrol, seolah-olah mereka nggak mendengar. Rasul nggak mengatakan, hei azan, nggak begitu. Rasul mendekati. Rasul itu ya murah senyum. Apalagi mau menyampaikan kebenaran, itu mengajarkan kepada kita nggak perlu bentak-bentak, nggak perlu maksa-maksa. Kemudian Rasul membacakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Ada yang memaknai lidzikrillah ada 3. 1, lidzikrillah sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Seperti mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Makna yang kedua adalah liqamati shalah, yaitu mendirikan salat. Dan makna yang ketiga adalah liqamati syariat, menegakkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan sahabat itu adalah apa? Yaitu salat. Antum tahu, Masya Allah, kita perlu belajar dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu juga nggak langsung hebat, bagus itu enggak. Ada proses-proses yang memang mereka untuk menuju jenjang iman satu ke yang lain itu, ya ada prosesnya. Contohnya untuk jadi orang yang sabar, nggak pemarah itu butuh berulang kali. Hadis Nabi yang menyatakan la taghdab wa la jannah itu nggak sekali. Datang berapa itu Islam, la taghdab, nggak marah-marah. Datang lagi apa itu Islam,
La taghdab, enggak marah-marah. Datang yang ketiga belum mengatakan apa-apa. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah, tinggalkan kebiasaan marah-marah itu, ya. Emosimu itu, kalau kamu bisa lakukan itu, dia sudah amalan yang lain bagus nih. Ya, jadi bukan hanya masalah sabarnya saja, dia sudah sedekah, sudah sholat, sudah baca Quran, tapi masih sifat buruk satunya ada, suka marah. Nah, di poin itu makanya Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Kalau kamu sudah melakukan yang itu dan tinggalkan yang marah-marah emosi itu, bagimu surga. Jadi kita memahaminya harus universal, nggak hanya satu poin itu saja. Saya yang penting kalau saya nggak marah-marah surga, tapi sholatnya juga berantakan. Nggak begitu juga. Ya. Nah, saudara seiman, apa pelajaran yang terpenting dari ayat yang mulia ini, surat Al-Hadid 57 ini, ayat 57 ayat 16 ini? Setelah turun ayat yang mulia ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum adzan berkumandang. Dan itu yang menarik sekali, ketika setelah turun ayat ini, qadarullah, ya, sahabat Umar bin Khattab itu, ya, waktu itu lagi musim panen, lagi asik-asik melihat kebun kurmanya. Alhamdulillah, panen tahun ini, alhamdulillah, masya Allah. Bersyukur aku padamu ya Allah. Berarti tahun ini aku infak sedekahku bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dapat rezeki itu yang kepikir yang pertama kali apa? Infak sedekahnya. Jangan bukan, aduh, bisa ganti rumah, bisa bangun, bukan itu. Itu alhamdulillah rezeki. Itu harus disyukuri itu. Masya Allah. Tapi infak sedekahnya jangan lupa kan gitu. Masya Allah. Nah, qadar Allah pas betul-betul bersyukur. Tapi begitu, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Panen tahun ini lebih banyak, berarti infak sedekahku akan bisa lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Saking menikmati kebun kurmanya tidak terasa pada waktu maksud sholat. Ya kalau sekarang terbantu dengan alat pengeras, ya. Ya. Kalau dulu itu kan nggak tahu, kebun kurmanya sahabat Umar bin Khattab dengan masjid itu agak jauh sehingga nggak kedengeran adzan. Tapi kemudian beliau, astagfirullah, masya Allah, ini udah waktu masa sholat ini. Segera beliau ambil kudanya, kemudian beliau pacu menuju masjid. Sampai masjid ternyata sudah rakaat yang keempat, ketinggalan jamaahnya. Kalau kita sih alhamdulillah masih kebagian. Itu sedih menyesalnya luar biasa. Astagfirullah, kenapa gua terlambat ini? Maka keesokan harinya setelah malamnya udah dzikir istighfar untuk menghilangkan rasa sedihnya, kok terlambat, enggak hilang-hilang juga. Maka keesokan harinya beliau jual kebun kurmanya tadi itu. Ya. Dia jual kebun kurmanya itu. Istrinya bertanya, sayangku, kenapa kok kebun kurma kita dijual sayang? Ya sayang, sebab gara-gara kebun kurma itu sholat itu menjadi terlambat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira nemu nggak kita di zaman kita ini? Nah, ini pelajarannya. Ya. Nah, yang menarik kelanjutan tadi. Jadi kenapa kok masalah sholat digandengkan dengan sifat ahlul kitab yang buruk? Itu menunjukkan jika orang itu sholatnya benar, pasti ucapannya, perilakunya, adabnya, akhlaknya, iman, akidah dan tauhidnya juga benar. Amin. Lama banget sih. Kelanjutan ayat tadi apa? Wala takunu kalladzina utul kitab. Kalian orang yang beriman itu jangan seperti orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat ataupun Injil. Apa sifat buruknya Ahlul Kitab yang memang tidak boleh umat Islam mengikutinya? Yang pertama adalah mereka mengabaikan sholat. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam,
kok dia mengabaikan sholat, apalagi nggak sholat, udah miskin nggak sholat, udah kere miskin nggak sholat, naudzubillah, apalagi yang mau dibawa untuk menghadap Allah. Buruk sekali orang seperti ini, bodoh sekali orang seperti ini. Sholat nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa dengan baring dengan isyarat, nggak bisa baru disolatin kalau dulunya dia sholat. Makanya ada ungkapan ketika ada orang baru sholat ya, baru belajar sholat beberapa hari, sendalnya hilang. Dia sedih, aduh, aku baru sholat 1 pekan ke masjid, baru sadar sendalku malah hilang. Tapi ada yang jawab, Pak, Bapak bersyukur Pak, sendal Bapak cuman hilang sendal Bapak. Setidak-tidaknya sendal Bapak pernah menjadi saksi ke masjid, daripada sendal Bapak bagus tetapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah dibawa menjadi saksi ke masjid. Ya besok lagi kalau ke masjid nggak usah pakai sendal yang bagus. Nggak tahu kita kenapa kok itu ada kebiasaan buruk seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi itu orang-orang yang buruk. Ya. Nah, saudara seiman, apa sifat ahli kitab? 1, dia adalah meremehkan sholat. Sholat di zamannya lain ya. Dan untuk zaman kita ini kayak gitu. Yang kedua, sifat buruk ahlul kitab itu adalah apa? Nah ini, suka merubah-merubah hukum, meremeh-remehkan hukum, meremeh-remehkan dosa. Nanti kan juga gampang taubat. Wala takunu kalladzina utul kitab min fatala alaihim adu. Panjangnya waktu, lamanya waktu menanti kedatangan Nabi. Ya, mereka jauh dalam lingkungan iman, lingkungan ilmu, lingkungan ibadah. Dan umatnya Rasulullah tidak boleh lepas dari 3 lingkungan ini. Lingkungan iman, lingkungan ilmu, lingkungan ibadah. Mau di kantor, mau di pabrik, mau di sawah, mau di ladang, mau di kebun, ya, mau di lapangan. Maksudnya gimana saat iya kalau lapangan lagi main voli, lagi main bulu tangkis, Allahu Akbar, berhenti sih cuma